Tuhan, pujian ini juga ada doa kami, ikrar kami di hadapan Tuhan, agar kami tetap percaya, bahkan semakin percaya pada Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu kembali menyapa kami, boleh meneguhkan iman kami, dan semakin menambah keyakinan kami terhadap Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu, Tuhan, Engkau urapi, dan Engkau sendiri yang pimpin setiap perkataan yang diucapkan, ya semua itu berasal dari Tuhan. Berikan Tuhan kami telinga yang terbuka untuk mendengar suara Tuhan, hati yang terbuka untuk menerima, dan Roh Kudus menolong kami untuk mentaati. Terima kasih Bapa di surga, ini diri kami serahkan ke kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk, terima kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kita tetap masih boleh beribadah di gereja setelah cukup lama kita tidak beribadah, saudara ya. Bahkan ada sebagian juga sosok kita yang belum leluasa datang ibadah di gereja. Tapi bersyukur kalau mereka juga tetap dapat mengikuti ibadah di rumah. Ya, biarlah semua kita dalam beribadah kita menundukkan hati hanya untuk Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Mazmur, ya, kitab Mazmur yang terakhir, yaitu yang ke-150. Mazmur 150 ada 6 ayat, saya akan bacakan. Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, dan ibadah kita tentu saja tidak lepas dari puji-pujian, saudara ya. Nah, waktu tadi kita memuji Tuhan, di pujian ada kuasa apa itu? Ada kuasa dalam nama Yesus apa tadi itu? Nah, waktu kita menaikkan pujian dan kata-kata yang kita ucapkan, kira-kira saudara ada merasakan sesuatu enggak? Atau kita hanya ikuti kata-katanya tanpa kita mencoba mengerti maknanya, tanpa kita menghayati maknanya? Waktu kita mengatakan Allah itu perkasa, kuasa, apakah kita sungguh-sungguh meyakini Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita puji adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa? Saudara, pemazmur di dalam Mazmur 150 tadi saudara, itu ada satu pujian, satu mazmur yang mengajak umat Tuhan untuk selalu memuji Tuhan. Karena itu kalau kita lihat judul yang diberikan oleh LAI juga haleluya ya dalam Alkitab. Dan juga ayat pertama dan ayat terakhir ditutup dengan kata haleluya. Ajakan untuk memuji. Halelu ada ajakan untuk memuji. Dan Yah itu tujuan kita memuji, yaitu Yahweh, Allah semesta alam. Saudara, dalam beberapa ayat Mazmur ini mengajak kita dan memberitahukan bagi kita di mana kita memuji Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, dan siapa saja kita memuji Tuhan. Kita lihat ayat pertama saudara, dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya. Kalau di sini kita lihat ada dua yang disebut ya, di tempat kudusnya dan di cakrawalanya yang kuat. Nah, saudara, tempat kudus di mana itu? Nah, dalam konteks perjanjian lama, saudara,
itu memang dimaksudkan di bait Allah, di mana umat Tuhan berhimpun untuk memuji Allah. Tempat memuji Allah kemudian berkembang, saudara ya. Waktu zaman perjanjian baru, saudara, di sinagoge orang-orang Israel memuji Tuhan. Zaman sekarang, saudara, kalau kita memuji Tuhan di gereja sebagai tempat kudus, gitu ya. Kemudian tempat kudus juga bisa berarti di mana Tuhan Allah hadir di tengah umatnya. Dimanapun Tuhan hadir di tengah umatnya, disitulah kita juga memuji Tuhan. Bahkan saudara Alkitab katakan ya, bahkan Tuhan hadir dalam hati kita. Dan di dalam Korintus dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sehingga sebenarnya hidup kita sebenarnya adalah satu tempat untuk memuji Tuhan. Suatu tempat di mana Tuhan dapat dipermuliakan. Kita memuji Tuhan supaya Tuhan bisa dipermuliakan. Kemudian dikatakan dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawalanya yang kuat, ada yang menafsirkan sebab itu di sorga. Tapi ada yang mengatakan itu adalah di mana-mana, cakrawala di alam semesta. Dimanapun kita diingatkan, diajak untuk memuji Tuhan. Dan saudara, saya kira kita bersyukur ya, karena Tuhan bisa hadir di mana-mana, kita bisa memuji Tuhan dimanapun. Nah, seperti hari ini saudara, kita bisa hadir di gereja Tuhan untuk memuji Dia. Ada jemaat yang di rumah juga memuji Tuhan. Ya, berapa bulan lalu saudara, hampir kita semuanya di rumah ya mengikuti ibadah online memuji Tuhan. Cuma saya nggak tahu saudara, waktu kita di rumah kita memuji Tuhan, apakah seperti sekarang begini juga saudara ya? Yaitu masing-masing melakukannya, karena memang tidak bisa dipantau ya, tidak bisa dilihat. Tapi kita bersyukur ya, karena Tuhan bisa hadir dimanapun dan mau menerima segala pujian umat Tuhan. Nah saudara, ayat kedua itu adalah tujuan atau maksud kita memuji Tuhan. Motivasi kita memuji Tuhan. Untuk apa kita memuji Tuhan? Nah, di situ juga dikatakan ada dua hal ya. Karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi kita memuji Tuhan, saudara, karena keperkasaan Tuhan, karena kebesarannya yang hebat. Saudara, ada yang mengartikan segala keperkasaannya itu menunjukkan pada kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Nah, bagaimana saudara kita menyadari kemahakuasaan Allah? Wah, Tuhan Allah kan tidak kelihatan saudara ya. Kira-kira apakah kita memang bisa menyadari Tuhan Allah itu perkasa, maha kuasa, maha besar? Kan nggak kelihatan. Karena yang kelihatannya besar saja saudara, kita juga kurang bisa menyadari keterbatasan kita, keterbatasan otak kita untuk memahaminya. Tadi waktu di bawah saya coba merenungkan saudara ya, apakah sesuatu yang tidak kelihatan lantas tidak besar? Ukurannya mungkin ya kita tidak bisa tentukan saudara ya, ukurannya berapa besar. Tapi akibatnya, ya, dampaknya, efeknya bisa begitu besar. Saudara, kita sekarang harus beribadah seperti ini. Karena apa saudara? Karena hati-hati untuk menghindari satu virus. Betul ya? Pernah kita lihat virus itu bisa dilihat? Gak bisa saudara ya. Bahkan kalau mau dilihat pakai mikroskop, katanya itu mikroskop yang juga perlu daya apa ya, pembesar yang begitu kuat baru bisa kelihatan. Itu sangat kecil, sangat kecil. Tapi ditakuti oleh seluruh dunia sekarang bukan? Karena punya dampak yang menakutkan, dampak
yang membuat menderita, dampak yang membuat kita menderita. Nah, saudara, Allah yang perkasa, yang maha kuasa, yang besar itu dapat kita sadari, yaitu melalui ciptaannya, melalui alam semesta yang Tuhan ciptakan, bahkan juga melalui pemeliharaan Tuhan atas alam semesta ini. Nah, pernah nggak saudara coba memikirkan seberapa besar alam semesta ini? Seberapa luas alam semesta yang Tuhan ciptakan? Apakah saudara pernah membayangkan seberapa besar? Saudara memang tidak mudah ya. Soalnya kita memang sangat terbatas ya. Pengetahuan kita terbatas, pandangan mata kita terbatas. Dan apa yang justru sudah diketahui oleh para ahli, ketika kita mempelajarinya juga mungkin kita juga tidak mengerti semuanya, saudara. Nah, saya cuma ingin mengajak saudara hari ini kita coba membayangkan sedikit kebesaran alam semesta diciptakan Tuhan. Kita mulai yang paling dekat dengan kita soal bumi, ya, dunia, tempat tinggal kita. Bisa bayangkan saudara berapa besar bumi yang sanggup menampung sekarang lebih kurang 7 miliar manusia. Besar ya. Luasnya lebih kurang 500 sekian juta kilometer persegi katanya. Wah, besar. Tapi saudara, tahukah bahwa di alam semesta ini banyak benda-benda ya, planet, bintang, galaksi yang jauh lebih besar. Matahari saja saudara, yang kita bisa lihat, ya. Bulan yang kita bisa lihat. Ya memang kalau bulan dibandingkan bumi dia lebih kecil. Tapi matahari saudara dibandingkan bumi berapa besar? 109 kali. 109. Kalau bumi misalnya besarnya seperti ini, saya gambarkan matahari berarti 109 kali bumi. Besar ya. Kemudian saudara, rupanya bagi para astronom saudara dikatakan matahari itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Ya kalau mereka, cuman kita memang dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat kebesaran. Hanya para ahli mereka mempelajari benda-benda dan bintang-bintang itu, mereka mengagumi ya. Karena matahari saja yang dibandingkan bumi sudah begitu besar, dibandingkan dengan bintang yang lain masih tidak ada apa-apa lagi. Jadi saya bayangkan saudara, semesta alam ini berapa? Sehingga mereka katakan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Saudara, dari bumi ke matahari, saudara tahu berapa jauh? 150 juta kilometer katanya ya. Susah kita bayangkan. Tapi ada benda-benda yang justru masih bisa amati oleh manusia, bahkan dengan mata kita masih bisa melihat ya, yang bukan hitungan jutaan kilometer, bukan hanya hitungan triliun kilometer yang Pak ahli gunakan untuk menghitung jaraknya dengan tahun cahaya, di mana 1 tahun cahaya itu dikatakan 9,46 triliun kilometer. Ada barang benda-benda, bintang-bintang yang besarnya bukannya ratusan lipat dari matahari, bahkan jutaan kali besar dari matahari. Dan jauhnya, ada yang jauhnya dikatakan 165.000 tahun cahaya. Kalikan 165 tahun cahaya, ya 1 tahun cahaya 9,46 triliun kilometer. Berapa kilometer saudara? Saya nggak bisa hitung. Kalau dituliskan nolnya di sini mungkin satu ruang ini nggak cukup kali ya untuk bikin nolnya. Jadi begitu besar itu alam semesta yang Tuhan ciptakan.
Kau Tuhan alam semesta, ciptakan alam semestanya begitu luas, saudara. Kita bisa bayangkan kehebatan Sang Pencipta, kehebatan Sang Pencipta, keperkasaan Sang Pencipta, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memang layak untuk kita puji. Kemudian keperkasaan juga bicara tentang pemeliharaan Tuhan atas alam semesta. Ya. Tuhan bukan sekedar bisa membuat, bisa menciptakan, tapi Tuhan juga memelihara. Sehingga alam ini bisa berjalan dengan harmonis, alam ini bisa berjalan dengan aman. Karena apa, saudara? Bahwa kita, dunia ini dan semua benda-benda di langit atau di alam semesta, semua berputar, bergerak. Dan perputarannya itu bukan hitung ratusan kilometer per jam, ya, bukan hitung ratusan kilometer per detik. Itu putarannya luar biasa kecepatannya, sehingga kita ini sedang berputar kan, tapi kita tidak terasa. Dan jikalau saudara salah satu saja tabrakan, wah hancur saudara. Maka ada banyak ahli para astronom memperkirakan dunia ini kiamat kemungkinan karena ditabrak oleh benda yang lain, planet atau bintang yang lain. Ada juga yang mengatakan dunia nanti akan hancur karena dibakar, ya, terbakar sendiri karena ada daya tarik atau putaran. Ya saudara, begitu luar biasa Tuhan memelihara. Tapi saudara, perkasa Tuhan juga dalam kasih-Nya kepada kita. Nah saudara, ketika pemazmur mengatakan karena segala keperkasaannya saudara, dan ciptaannya dan pemeliharaan, tapi juga pemazmur menyadari bahwa bagaimana Tuhan yang perkasa juga memelihara hidupnya. Bagaimana pemazmur, ya, kalau lebih-lebih kalau itu memang mazmur ini tulis oleh Raja Daud. Kehidupannya yang jatuh bangun, yang turun naik, yang mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak yang hampir-hampir mencelakakan dia, tapi dia bisa terus berjalan, terus maju, akhirnya menjadi raja yang terkenal. Ya, dia merasakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memelihara. Saudara, untuk saat ini apakah kita juga menyadari bahwa Tuhan yang berkasa dan kasih-Nya, kasih Tuhan kepada kita, sejauh apa kita pahami, saudara? Ketika kita melihat salib, saudara, apakah kita sungguh memahami kasih Tuhan yang luar biasa itu kepada kita? Kita ini siapa, saudara? Manusia yang kecil, manusia yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan barang-barang, benda-benda yang Tuhan ciptakan di alam semesta, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan bumi saja, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Karena bumi kita 7 miliaran manusia tinggal aja masih belum penuh kan. Baik kalau di Kalimantan misalnya kan, masih banyak hutan-hutan gitu kan. Kalau di Pontianak ya udah cukup padat lah ya. Begitu besar, itu luar biasa. Nah, soal kepada Tuhan yang seperti itulah kita mempersembahkan pujian kita. Kepada Tuhan yang demikian itulah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan. Kemudian kebesarannya, saudara, itu mengingatkan kemuliaannya, keagungannya. Tadi juga kita ada nyanyi pujian ya, Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia. Seberapa kita bisa sungguh-sungguh memberikan satu kemuliaan. Kadang saudara memang kita begitu terbatas ya untuk bisa menghayati kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mengajar kita, saudara, bahwa Tuhan yang besar, Tuhan sungguh mulia, agung. Memang kita tidak sanggup capai dengan pemahaman pengertian kita yang serba terbatas ini. Tapi kita bersyukur karena Dia melayakkan kita untuk bisa memuji Dia. Dia melayakkan kita untuk mendapat pemeliharaannya. Dia mengasihi kita, bahkan Dia mau menyelamatkan kita. Saudara,
Dan kesadaran ini terus menolong kita untuk semakin percaya, semakin berserah dan semakin bersandar kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi saudara, ketika kita dalam keadaan mungkin takut, khawatir, menghadapi berbagai keadaan yang tidak menentu, kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan mau menolong saudara, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang sulit ada kita yang seringkali tidak sabar menunggu. Yang sulit bagi kita ada seringkali kita kurang percaya. Saya selalu meyakini saudara ya, kalau COVID-19 ini sudah membuat manusia di dunia ini takut dan menyebabkan banyak hal yang berubah dan juga berakibat buruk sudah hampir setahun ya. Kalau kita lihat mulai pertama di Cungkok itu sekitar akhir tahun kan, di Indonesia kita mulai Maret, kayak membuat semua jadi tidak nyaman saudara ya, membuat hidup jadi susah, betul ya. Kita memuji Tuhan saja sudah tidak bebas untuk harus pakai masker gitu kan. So saudara, tapi kalau kita lihat, saya meyakini kalau Tuhan mau campur tangan, gampang. Kalau Tuhan mau hilangkan, gampang. Tuhan bisa saya buat, tinggal suruh, oh kamu udah, virus sudah, jangan lagi mengganggu manusia. Alam semesta raya yang begitu luas, yang begitu besar, yang tak terbatas saja, Tuhan bisa ciptakan hanya dengan firman-Nya. Apalagi virus yang kecil itu. Tapi ya kita tidak tahu, Tuhan masih tetap izinkan seperti ini. Tentu ada tujuannya. Bisa juga Tuhan pakai para ahli, cepat temukan vaksinnya, temukan obat yang bisa menyembuhkan. Nah saudara, karena itu mari kita terpercaya. Percayakan bahwa Tuhan akan campur tangan, dan kalau Tuhan sudah bertindak, maka semuanya akan beres. Nah ayat 3 sampai 5 saudara, kita melihat itu satu ekspresi ya, bagaimana orang memuji Tuhan. So ekspresi sukacita, satu ekspresi dari hati yang meluap-luap untuk memuji Tuhan, sehingga semua peralatan itu bisa dipakai untuk mengiringi puji-pujian. Nah kalau kita lihat alat-alat dipakai di sini, kayaknya sekarang memang sudah tidak atau jarang dipakai di gereja ya. Kalau kita di sini, saya lihat alat musiknya cukup banyak ya. Kalau di Singkawang hanya pakai keyboard saja. Ya semua alat musik bisa dipakai untuk mengiringi puji-pujian kepada Tuhan. Itu supaya bisa mengungkapkan satu sukacita, satu luapan hati yang dalam untuk menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat ayat terakhir yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan adalah yang bernafas, semua yang bernafas, semua makhluk hidup. Dan saudara, kita tahu makhluk hidup yang bisa bersuara dan bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna itu tentu ada manusia saudara ya. Walaupun kalau kita lihat bahasa manusia juga macam-macam saudara ya. Tapi dengan kata-kata yang dipakai untuk bisa memuji Tuhan. Semua manusia, semua makhluk hidup seharusnya memuji Tuhan. Terutama kita yang percaya, kita yang tahu akan kebesaran Tuhan, akan kasih Tuhan, seharusnya kita yang memuji Dia. Kemudian yang bernafas itu juga memberikan pengertian yang hidup. Kita yang masih hidup dalam konteks di dunia ini, kitalah yang bisa memuji Tuhan. Kalau sudah mati ya tidak bisa lagi memuji Tuhan. Walaupun dikatakan di sorga nanti selalu ada puji-pujian, tapi dalam bentuk kekekalan. Kemudian yang bernafas yang memuji Tuhan, itu juga bisa berarti saudara, puji-pujian pada Tuhan itu merupakan satu kebutuhan kita. Seperti kita butuh nafas, puji-pujian juga seharusnya
kita lakukan secara alamiah, seperti kita bernafas, ya, tidak disuruh-suruh, ya, tidak didorong-dorong, ya, tidak dipaksa. Kita bernafas, saudara, ya. Kalau kita normal bernafas kan ya dengan sendirinya kan bernafas. Justru saudara, kalau kita bernafasnya sudah tidak normal lagi, sudah bahaya kan. Nah sekarang kita semua menjadi takut, saudara, kalau nafas kita sudah mulai tidak normal, kalau sudah mulai sesak, begitu ya. Puji Tuhan saudara, kita pakai masker, walaupun sedikit tidak enak, belum sampai sesak. Saudara, biarlah Mazmur ini mengingatkan kita. Waktu kita memuji Tuhan dengan puji-pujian kita, suara kita yang kita lantunkan dan nyanyian dan syair-syair kepada Tuhan, biarlah kita menyadari yang kita sembah, yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, yang kita persembahkan adalah itu juga adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Dan segala pujian kita boleh memuliakan Dia, tapi tidak hanya lewat puji-pujian, lewat kata-kata, saudara. Kan dimanapun kita harus memuji Tuhan, yaitu dengan hidup kita. Hidup kita, dimana ada orang lihat hidup kita, kemudian bisa memuliakan Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, bisa membesarkan Tuhan. Di situ kita juga memberikan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata dengan segala kesederhanaan, biarlah Tuhan sendiri dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan, melengkapi, sehingga kami boleh mengerti, memahaminya secara utuh, dan membawa kami semakin sungguh-sungguh untuk percaya, beriman kepada Tuhan, sehingga kami dapat memuji Tuhan, mempersembahkan hidup kami dan penuh pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.